Bapak, apa faktor penghambat utama seseorang untuk sukses gitu loh? Saya lihat banyak terjadi adalah masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Menurut Bapak, seberapa pentingnya nilai-nilai FFG ini dalam menjalankan bisnis ini sebagai bagian untuk kesuksesan kita? That is why kenapa FFG sangat menekankan personal growth itu. Selamat pagi Pak Ogi. Pagi, Halo, Pak Ci. Ogi. Pagi, Aduh, Lani. kelihatannya lama nggak lihat, tambah muda aja Bapak. Amin. Kalian berdua juga tambah muda. Alhamdulillah, Kangen syukur. Pak, kangen udah lama nih. Iya, tapi kan masih bisa ketemu virtual ya. Online. Iya, beruntung kita masih bisa lihat virtual. Kalau nggak, bingung juga Pak. Pak, ini satu kesempatan kita bisa ngobrol sama Bapak, oke? Jadi saya rasa ini kesempatan buat kita juga untuk menggali ilmu dari Bapak sebagai seorang yang sudah mempunyai garam, manis, gula, segala macam bumbu-bumbu perjalanan hidup ini, perjalanan bisnis ini, Pak. Jadi boleh ya kita sedikit berbagi, Pak, dari Bapak. Ya, katanya giving itu sangat perlu. Jadi saya memberi. Saling Iya, isi giving aja, itu saling pahala. isi. Oke. Amin, amin, amin. Walaupun saya cukup lama bersama FFG, tapi saya tidak tahu persis background dan latar cerita di belakangnya. Oke. Dan buat teman-teman yang baru mengikuti FFG, mereka melihat FFG begitu besar, begitu megah, begitu berprestasi saat ini. Oke. Tapi kan kita hanya lihat filmnya, kita nggak lihat proses di baliknya. Ya, kan? Jadi mungkin Bapak bisa tolong sharing gimana sih prosesnya dari awal jatuh bangunnya gitu Pak? Iya, kalau FFG sebenarnya dulu kita namanya awal-awalnya bukan FFG. Tahun 2003 kita kalau nggak salah ada satu nama Faith Community. Kemudian menjadi FedNet Global. 2008 nggak salah baru kita dengan nama FFG. Jadi proses perjalanan awalnya seperti itu. Dan ya FFG kan kita tahu singkatan dari Freedom FedNet Global. Sebenarnya ini kita waktu itu beberapa top leader kita duduk ngobrol gitu ya untuk brainstorming tentang nama apa yang tepat gitu ya. Ya saya sih usul nama Fed itu ada di dalam karena saya yakin bahwa bisnis ini dibutuhkan satu iman yang besar ya, faith, karena kita kan mengerjakan sesuatu yang based on-nya impian gitu ya, visi. Nah, impian dan visi kan berarti belum terjadi. Mengerjakan sesuatu yang belum terjadi kan harus dilihat dengan kacamata yang berbeda, tidak bisa dengan kacamata yang biasa gitu ya. Harus melibatkan faith di dalamnya. So, waktu itu teman-teman ada yang usul, oke, kalau faith kita bagus juga. Jadi ada yang usul singkatannya From Asia into Humanity. Dan kita sepakat, wah bagus ya, From Asia into Humanity. Karena kan FFG kan mulai dari Asia, kan kita Indonesia kan Asia gitu. Into Humanity, tepat kita bilang ini bagus. Tentu dulunya nggak ada support system ya. Saya mulai bisnis ini tahun 1992. Nggak ada support system, saya merasakan sulit banget untuk menduplikasikan konsep duplikasinya tuh susah. Kemudian kalau company-nya terjadi nakal gitu ya, atau company-nya bangkrut, bukan karena nakal juga bisa, para networker itu kocar-kacir. Ini yang sering dialami oleh networker di seluruh dunia sebenarnya. Pada saat ada problem dengan company mereka, network mereka sudah bangun itu nggak satu pohon lagi. Mereka akan mulai dengan perusahaan baru, mulai dari nol lagi. Kita tahu bahwa bangun bisnis jaringan itu adalah network equal asset equal wealth. Jadi kita protect, FFG protect asetnya. Dengan kata lain, kalau company-nya nakal, misalnya company-nya mismanagement gitu ya, atau kondisional, seperti sekarang COVID-19 banyak perusahaan bangkrut, bukan karena mereka mau bangkrut, karena kondisi menyebabkan harus bangkrut gitu ya. Seandainya itu terjadi, network kita yang sudah terjadi itu terbangun itu nggak kocar-kacir. Kita pertahankan network itu gitu.
Kan kalaupun kita mau pindahkan company-nya ya kita copy and paste aja. Ya, itulah. Jadi tentu jatuh bangun ya banyak lah di pengalaman saya sebelum terjadi FFG ini. Setelah dengan FFG berdiri itu konsepnya sudah lebih rapi. Kita ada mentoring program, kita ada 3x21, kita ada 3x3 yang live mission itu dan seterusnya. Sehingga CD, kaset dan sebagainya, DVD-nya lebih komplit. Konsep trainingnya juga jelas, ada Wealthy Cell, ada Wealthy Cell Mentor, ada IM2 dan seterusnya lah, lebih rapi. Ya kurang lebih gitu, Ciwi. Menarik banget Pak. Jadi dari awal kan memang mungkin menurut Bapak apakah udah kepikiran bahwa FFG itu akan seperti ini Pak? Gitu loh, saat ini begitu besar dan mendunia gitu loh pada saat Bapak awal bangun gitu. Apakah Bapak udah lihat gambaran itu gitu? Dan yang kedua pertanyaan saya, apakah saat ini kan FFG sudah besar Pak, kira-kira ini FFG akan kemana lagi sesudah dari titik ini Pak? Jadi masa depannya yang Bapak lihat seperti apa gitu Pak? Pada tahun 2003, benar jaringan kita belum mendunia banget ya. Memang sudah mulai menjalar sedikit ke negara kayak Malaysia, Singapura sudah mulai. Tapi belum benar-benar seperti sekarang ini mendunia ya gitu. Tentu pada saat kita berani menggunakan nama global itu, memang sudah punya visi global. Visi globalnya sudah ada. Thanks God ya, Tuhan mengaminkan blessing kita punya langkah. Sehingga sekarang menjalar ke berbagai belahan dunia. Dan menurut saya FFG ini kita masih baby. Mungkin sebagian lihat, wah FFG sudah besar. Iya, tapi kalau dibandingkan organisasi-organisasi dunia ini gitu ya, kita masih baby. Jadi kita masih banyak pembenahan, improvement. Kita masih perlu mengembangkan ke banyak negara gitu ya. Karena kalau saya lihat kalau FFG bisa berkibar di suatu negara, tentu membawa impact positif untuk masyarakat di situ. Nah, kalau dibilang kedepannya saya pribadi saya maunya FFG itu kayak universitas kehidupan di masyarakat gitu. Tapi Pak, dalam perjalanan ini kan Bapak sebagai founder otomatis mengetahuilah secara lengkap secara apa yang terjadi di dalam organisasi FFG ini Pak. Dan mostly kita sebagai orang kan cuma lihat dari luarnya lah gitu ya, nggak tahu apa persis tantangan Bapak. Kira-kira apa sih Pak tantangan terberat dari seorang founder? Ya, saya tidak merasa terlalu berat karena ini kan kerjaan yang sifatnya itu gotong royong ya, karena terjadinya FFG ini bukan karena saya sendiri. Terjadinya FFG ini karena ada leader-leader di FFG itu membawa bisnisnya ke negara mana. Misalnya contoh kalau kamu bawa ke Filipina gitu ya, ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Amerika, ke Spanyol dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya para leader ini yang membawa ke sana dulu. Ya kan? Tugas kami sebagai FFG-nya adalah bagaimana kita bisa mendeliver pesan-pesan FFG-nya. Mulai saat ini ke beberapa tahun ke depan FFG mungkin harus mulai lebih fokus kepada online, konsep online gitu. Online konsep lah. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya waktu itu sering mengupas namanya e-networking. Saya bilang ke depan internet perkembangannya luar biasa pesatnya. Luar biasa pesatnya. Jadi kita mesti menggabungkan network marketing dengan internet gitu. Yang saya istilahnya dengan e-network marketing. Nah, saat ini semakin jelas gambarannya. Sekarang saya mau tanya, berapa orang bisa ketemu fisik untuk pertemuan sekarang? Iya kan? Kecuali negara-negara tertentu yang nekat gitu, mereka ketemu fisik. Tapi mostly ya orang menghindari inilah, menghindari ketemuan fisik. Mau nggak mau harus online. Masalah internet, gangguan seperti sekarang kadang-kadang di Zoom ada gangguan internet, kedepannya sudah nggak ada. Mau kamu sembunyi di ujung dunia, dia kejar kita. Nah, kalau itu terjadi, berarti kan tidak ada alasan lagi tidak bisa online. Artinya bisnis kita bisa menjangkau ke 5 benua, menjangkau 7 miliar manusia di bumi ini. Bukankah itu potensi yang luar biasa? Coba lihat. Mungkin kalau kita bilang dulu kelebihan network marketing, orang nggak jelas gitu, picture-nya. Tapi sekarang picture-nya jelas banget menurut saya dengan kejadian COVID-19 ini. Kita coba lihat ya, nggak punya karyawan.
ya kan? Kita nggak perlu ada pabrik, kita nggak perlu ada gudang, betul nggak? Kita nggak perlu ada skill tertentu pada saat kita mulai join bisnis ini. Saya juga mulai dengan tidak ngerti apa-apa. Kemudian potensi bisnis kita itu bisa sampai ke 5 benua, global business. Kemudian income-nya bisa diwariskan. Kan terjadi pada Yinfan kan, Yinfan sudah meninggal sekian tahun, dia keluarganya masih terima income gitu kan. Dan yang lain-lain juga ada lah selain Yinfan gitu. Kita lihat kemudian anti krisis gitu ya. Anti krisis itu benar tuh, anti krisis. Sekarang terbukti kan anti krisis, teman-teman di FFG yang jaringannya mapan, nggak ada masalah tuh dengan finansial yang ada saat ini. Coba lihat saat ini bisnis-bisnis yang konvensional gitu ya. Saya nggak bilang semua, tapi mostly. Coba kita lihat di sosial media, hampir tiap hari ada orang cerita tentang kasihannya berapa ratus karyawan dipecat, kasihannya berapa ribu karyawan dipecat, kasihannya banyak perusahaan sekarang gulung tikar dan sebagainya gitu. Tadi kan kita bilang bahwa kita anti krisis, benar, kita tetap jalan kok gitu ya. Bahkan sebagian income tambah naik. Kemudian global business gitu kan, benar-benar ideal gitu menurut saya ya, it's a good business. Apalagi dari aspek yang lain, misalnya tadinya nggak pede menjadi pede, tadinya tadinya nggak ngerti kesehatan sekarang ngerti kesehatan karena bisnis kita yang berkaitan dengan kesehatan juga. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan spiritual ikut berkembang dan kesehatan finansial ikut berkembang. Pertanyaan saya, kalau dia benar-benar ngerti dan percaya ya, so nggak ada alasan kalau dia tidak bisa berkembang karena semua bisa dipelajari gitu. Our brain gitu ya is so fantastic, diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya kita bisa melatih dari sebagai aspek, bisa dilatih, skill bisa dilatih, kemauan pun bisa dilatih. Saya salah satu produk dari hasil latihan itu. Benar. Kalau dibilang saya kan orang yang nggak pede, orang yang nggak banyak teman, ya kan? Orang yang tidak pintar jualan. Jadi nggak ada kriteria saya untuk sukses di bisnis jaringan. Tapi saya bisa melatih kekurangan saya gitu. Saya nggak pede, saya melatih pede saya. Saya misalnya lack of knowledge, lack of skill gitu. Saya improve my personal skill gitu. Jadi something berkaitan dengan personal growth itu bisa bertumbuh. Dan menariknya di bisnis jaringan tuh kita dilatih ke situ. Gitu. FFG begitu banyak nilai-nilai, values-values yang dibangun sesuai dengan fondasinya FFG. Nah, seberapa pentingnya nilai-nilai FFG ini menjadi bagian dari tim kitanya untuk terapkan dalam menjalankan bisnis ini sebagai bagian untuk kesuksesan kita? Sebenarnya inline ya. Jadi saya lebih percaya dengan bertumbuh finansial itu gitu ya. Itu harus diikuti pertumbuhan mental, karakter, bahkan spiritual ya. Mesti bareng-bareng gitu. Bahkan yang idealnya yang ini, yang mental, karakter itu ya, spiritual part itu menarik ini naik. Ya, itu idealnya gitu. That is why kenapa FLG sangat menekankan personal growth itu. Tugas FLG kan dalam hal ini lebih kepada edukasi kan, selain mengajarkan duplikasi, banyak menanamkan nilai-nilai kehidupan supaya nanti kalau berhasil bukan hanya agung-agungkan uangnya gitu. Karena kadang-kadang ini kan pengalaman juga, Wi. Pengalaman kita lihat, kadang-kadang orang nggak suka dengan MLM karena orang MLM terlalu show off katanya. Pamer rumah mewah, pamer mobil mewah, dan sebagainya gitu. Saya nggak bilang teman-teman yang suka pamer dia punya kemewahan itu salah pilihan aja, sah-sah aja. Tapi kan lebih baik bahwa lebih penting menurut saya fondasinya bukan di mobil mewahnya, bukan di rumah mewahnya. Itu hanya hiasan aja dalam kehidupan gitu. Tapi yang paling penting fondasi mental, karakter itu harus benar, harus kuat. Itu keyakinan FLG sih.
Kalau ada yang yakin bahwa harus memamerkan kekayaan untuk menarik orang dalam bisnis ini, sah-sah aja gitu. Tapi FFG kan selama ini lebih menekankan personal growth-nya, itu lebih penting. Tapi memang banyak orang mempunyai pandangan berbeda dari kayak mereka melihatnya dari short term atau long term, oke? Dan saya melihat bahwa dari penjelasan bahwa sesungguhnya FFG itu mempersiapkan kita bukan hanyalah short atau middle, tapi actually kita dipersiapkan benar-benar siap untuk long term punya sukses karena kita adalah sustainable success ya Pak ya. Ya benar, contoh aja lah, contoh ya. Kita perhatikan, saya pernah tuh oleh manajemen bilang ke saya, ini FFG ini too humble, nggak pernah nunjukkan kemewahan. Saya bilang, lebih bagus mana? Misalnya kalau ada orang pamer mobil mewah gitu ya, rumah mewah, tapi hanya bertahan 2-3 tahun, 5 tahun. Kemudian jaringannya nggak berkembang lagi, rumahnya dijual, mobilnya dijual gitu ya. Bahkan cicilan mobilnya nggak mampu lagi cicil. Bukankah itu kasihan pada keluarga mereka gitu. That's why kenapa di FLG saya selalu tekankan kan, jangan full time, langsung tanpa konsultasi. Oke. Kedua, kan FLG juga sangat mengajarkan para mentor and above khususnya personal finance management. Saya tahu kalian berdua menerapkannya. Ciwi sama Lani itu menerapkan personal finance management. Dan coba lihat dampaknya sekarang karena kalian menerapkan personal finance management. Di situasi sekarang, ya kan? Di situasi sekarang kalian sudah punya tabungan. Oke. Bukan hanya sekedar tabungan zaman kuno gitu ya, simpan uang di bawah bantal gitu. Ya kan, tapi kalian juga menginvestasikan uangnya. Bukankah sekarang uang yang kalian investasikan menghasilkan passive income buat kalian di tengah-tengah COVID-19 ini? Nah, bukankah peace of mind ini lebih penting daripada hanya memamerkan ini loh mobil saya, ini loh rumah saya gitu. Tapi nanti cicil nggak mampu. Itu kan namanya membuat orang lain matanya happy, tapi keluarga menderita. Nah, ini yang sering terjadi oleh masyarakat umum gitu ya. Memang masyarakat umum suka menonton sesuatu yang indah-indah. Apalagi dengan era sosial media saat ini gitu ya. Orang suka memamerkan kekayaannya. Orang terjebak di situ. Orang pikir itu seperti itu gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi dia menderita di rumahnya. Bisa jadi dia cicil rumahnya kewalahan, cicil mobilnya kewalahan, cicil barang mewahnya kewalahan. Nah itu menurut saya tidak sehat secara energi. Yang penting peace of mind. Nah sekarang contoh lah, kalian berdua menerapkan personal finance management. Bahkan mungkin saya bisa interview sedikit loh. Ya, apa yang kalian rasakan? Coba kalau boleh sharing lah Saya berdua. setuju bahwa PFM itu memang suatu ilmu yang sesungguhnya tidak ada hubungan sama network marketing. Tapi salah satu ilmu yang sangat-sangat mempengaruhi ketenangan hidup, Pak. Selain yang lainnya. Gitu. Coba lihat senyumnya Lani gitu kan. Kalau mau tahu finansial keluarga itu tenang atau enggak, coba lihat senyum istrinya, bukan suaminya. Istrinya terus senyum. Nah, itu tanda-tanda oke itu secara finansial. Tapi kalau istrinya cembetut gitu. Nah, kalau istrinya cembetut, nah itu bisa tanda tanya itu. Nah, mungkin coba peace of Tapi mind seperti apa? Boleh sharing ya ke Pak, karena teman-teman lah gini Pak, mungkin. dalam perjalanan saya ke karyawan, oke, saya sampai nggak pernah namanya kita diajarin tentang kelola uang, oke. Even dalam keluarga ke pendidikan sekolah, S2 itu tidak pernah ada, oke. Tapi melalui satu simple thing ya, kita kesannya simple, tapi dampaknya luar biasa yang namanya PFN, oke. Dan dapatnya secara gratis lagi melalui energi ya. Saya jujur kata saya nggak pernah terbayang bahwa saya bisa mempunyai investasi yang seperti sekarang. Ya Bapak tahu lah ya. Yang setiap hari Lani itu suka sekali. Karena apa? Karena melihat hasilnya. Jadi itu benar-benar passive income dan notabene saya yakin tidak semua orang punya kesempatan seperti itu karena dana, ya kayak satu dana, dan di dalam COVID ini pun kita bisa ada kesempatan malah bisa top up lagi, ya kan? Jadi itu benar-benar satu persiapan mental, persiapan kondisi, persiapan
keuangan juga buat kita terhadap sesuatu hal yang unpredictable, terutama COVID ini. Benar-benar COVID ini memberikan satu bukti bahwa PFM itu sangat-sangat bermanfaat. Kejadian tanpa kita perkirakan, tapi kita ya jangan bilang 100%, oke? Tapi tenang, gitu Pak. Oke, Lani boleh sharing tuh sebagai ibu rumah tangga gitu kan, yang paling buat ibu rumah tangga adalah paling concern adalah dapur harus ngepul kan, betul ya? Nah sekarang perasaanmu apa dengan kamu terapkan personal finance management yang begitu ketat ya? Saya lihat kalian berdua cukup disiplin menerapkannya. Saya melihat sekarang dampak kalian dapatkan di khususnya tengah-tengah krisis ini ya, maksudnya di COVID-19 ini. Coba sharingkan perasaanmu. Saya sih senang Pak, jujur. Pikiran tuh tenang banget. Karena saya tahu itu luar biasa gitu kan. Maksudnya dari saya pertama-tama mau ngomong thank you FFG, thank you Pak Onggi, thank you all leaders ya membimbing kita di PFM. Dan di era ini terus terang juga saya cuman aduh gimana ya kalau nggak ada FFG gitu loh. Bagaimana dengan kita punya income? Saya ngerti teman-teman saya cerita kondisi mereka saat ini, aduh nggak ada income tuh gimana gitu loh. Tapi dengan situasi kita sekarang gitu ya PFM ya Wi ya, jujur kata saya senyum setiap hari Pak. Right. Jadi saya terus terang tenang, happy karena saya tahu gitu loh. This is amazing gitu loh dan future-nya amazing gitu Pak. Thank you Pak, memang satu hal yang menarik buat kita dalam mempunyai kesempatan ya, kemewahan untuk bisa bersama FFG, terutama dibimbing oleh Pak Leader dan Pak Augie juga. Nah, Pak, kita mau minta sharingan lagi Pak. Oke. Bapak mau start bisnis ini boleh dari 92. Saya tahu juga pernah itu ada masa-masa Bapak memulai bisnis ini MLM. Oke. Dan saya nggak tahu bimbingan mentor Bapak siapa dan semacam. Tapi bagaimana Bapak ya punya keyakinan bahwa Bapak bikin standar satu target. Oke, saya mau ini. Target harian saya ini. Bagaimana Bapak yakin bahwa standar Bapak betul? Saya punya pertanyaan ini kayak gini Pak. Karena ada orang, termasuk saya juga, kadang-kadang ngasih satu target. Tapi kan itu target menurut standar saya. Which is standar saya belum tentu tepat. Bisa saja saya standarnya terlalu rendah, bisa juga over promise. Nah, bagaimana Bapak meyakini bahwa oke, standar itu tepat? Mungkin bisa sharing Pak. Mengenai target tepat atau tidak, itu kan sangat-sangat individual ya. Contoh lah, kalau kita bilang dari sisi income gitu ya. Ada orang bilang, kalau saya punya income 100 juta is more than enough. Ada orang bilang 1 miliar is more than enough, dan seterusnya. Itu kan tergantung individu masing-masing. Dan juga dilihat dari kesiapan mental yang bersangkutan. Misalkan lah, kalau saya bimbing seseorang yang baru join MLM gitu, saya tahu kalau orang baru kan tentu mentalnya belum siap lah. Dia bilang, oke, bulan depan saya mau menghasilkan 150 juta, 200 juta, 300 juta. Saya akan bilang, enggak, set ulang goalmu. Tentu dia belum siap secara mental dan sebagainya ya mesti, apalagi namanya goal itu target kalau kita belajar tentang goal itu bisa dilatih. Nah ini menarik ya, termasuk set goal pun bisa dilatih loh. Kita bisa bagaimana melatih otak kita. Set goal yang achievable dulu, karena manusia itu gitu, pada saat dia mencapai, dia percaya, otaknya mulai percaya, oh iya bisa ya, oke naikkan lagi, oh bisa ya gitu. Nah, lama-lama otaknya terlatih untuk set goal. Contoh lah misalnya, kalian kan waktu kerja di kantor dua-dua posisi sebagai employee gitu ya, murni waktu itu. Kalian nggak kebayang menjadi seorang investor. Nah, tapi pada saat kalian dilatih di FFG, bahas tentang pentingnya passive income, bahas tentang B kuadran, kemudian I kuadran gitu ya, kuadran B, kuadran I. Lama-lama kan kalian sudah mempelajarinya gitu. Oh ya penting harus ada I, menghasilkan income. Dan kemudian kalian sudah menghasilkan uang, ditabung, FFA kan.
personal finance management kan ada satu account namanya FFA, Financial Freedom Account. Nah, di account tuh kalian sudah mulai nabung, semakin banyak. Nah, uang ini mau diapain? Kan tidak mungkin taruh di bawah bantal gitu, sayang kan. Akan buat dia bertelur lagi kan. Nah, kalian coba investasikan. Mungkin angkanya belum besar gitu. Mulai sedikit dulu. Kan tadi makanya kenapa harus berkembang lagi kan. Tadi kan istilahnya akhirnya Ciwi bilang di tengah krisis malah kita menambah lagi investasi yang lain gitu. Nah, artinya apa? Artinya kan kalian punya goal mulai tercapai kan, yang tentang investasi kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana melatih otak kita gitu ya. Kalian berdua tinggal melatih lagi bagaimana set goal yang lebih besar dari itu. Terus perbanyak lagi sumber penghasilannya, passive income di berbagai aspek lagi, di berbagai source of passive income gitu. Memang semuanya bisa dilatih. Jadi kembali lagi, kalau saya waktu itu saya set goal, saya kan mempelajarinya ya. Makanya saya kalau belajar sesuatu, kalau saya mau mendalami, saya pelajari banget. Saya belajar set goal tuh mungkin ada 1 tahun mungkin. Serius. Hanya belajar tentang set goal, dengan dream saja. Itu saya belajar. Saya belajar dari berapa buku saya pelajari, saya dari kaset-kaset zaman dulu kan kaset saya pelajari lagi. Gimana ya orang set goal, kok kadang-kadang kita set goal gagal. Ternyata banyak kesalahan dalam hal set goal. Pelajaran sederhana aja, set goal. Kalau kita tidak menguasai ilmu set goal gitu ya, kita akan gagal dalam finance. Bakal gagal dalam hidup ini. Serius. So, saya pelajari, saya sampai mendalami. Apa sih ini gimana sih? Ada yang teorinya ini, ada teori ini. Dan menariknya pada saat saya belajar bukan dari orang yang hanya teori, saya belajar dari orang yang sudah mempraktekkan keberhasilannya gitu. Nah, demikian juga di FLG kan sekarang juga kita banyak menekankan investasi, mulai kuadran I itu dikembangin juga. Jadi karena gitu, kasihan banget teman-teman di MLM gitu ya. Kadang-kadang mereka dapat uang banyak, mereka bingung, nggak tahu diapain. Yang ada adalah foya-foya. Nah, sekarang krisis itu mereka baru kewalahan. Ya, Pak, tadi PFM itu memang sangat menarik karena jujur kata bahwa profesional maupun itu banyak yang tidak tahu, oke? Dan ini menjadi tahu-tahu di kondisi sekarang ini kita kehilangan penghasilan, terus terjebak di dalam berbagai macam kredit. Ya notabene sesungguhnya kalau saya belajar, karena saya belajar di FFG untuk selalu ada PFM, kontrol diri, being humble, untuk tidak show off segala macam, itu menjadi satu pegangan dan ya boleh bilang membuat tenang lah ya. Memang ada ketenangan Pak, betul. Dan itu memang hal yang mahal ya Pak. Kalau kita bawa, kalau orang tidak tenang, baunya stres, udah sakit segala macam. Gitu ya Pak ya. Iya, karena menurut saya di era sekarang ini ya, maksudnya di era modern ini, hampir semua hal itu butuh uang gitu ya. Jadi uang ini menjadi salah satu faktor mempengaruhi energi orang tersebut dan keluarga tersebut. Untuk itu makanya kita harus mengerti alur uang gitu ya. Uang itu seperti apa, memahami uang seperti apa, bagaimana memanage uang itu, dan bagaimana membuat dia punya anak lagi dan sebagainya. Supaya kita pertama adalah amankan dulu peace of mind about money. PFM itu bagaimana energi itu waktu kita menggunakan uang itu. Oke, saya ingat teringat waktu liburan pertama kali ke sekeluarga ke luar negeri. Oke. Dan itu uang kita pakai dengan play kita. Di sebenarnya terasa bahwa waktu main di situ itu bahwa kita memang ada dana untuk bermain, ya istilahnya boleh dihabiskan tanpa lu pusing. Dibanding dulu sebelumnya bahwa uang itu campur aduk dengan yang lain karena tidak ada PFM, sehingga kita iri-iri. Ini janganlah, kalau boleh jangan beli ini atau jangan pakai itu, jangan main ini. Tapi waktu di play yang karena ada play, ada dana, boleh main. Jadi anak mau main apa, kita udah selama dana itu memang ada, kita nggak bakal lebih, kita lebih tenang. Memang energi terasa berbeda Pak, kan adanya PFM. Ya,
Bayangin nggak keselnya anak itu misalnya dia mau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus dia bilang ngapain kita jalan-jalan? Ya kan? Kayaknya jalan-jalan malah ini nggak boleh. Tadi kan maka kenapa kita personal finance management itu ya membagi uang itu ada alokasi di tempat-tempat tertentu sudah fix gitu. Ya udah tinggal pakai itu ya udah jatah mau main sepuasnya ya habisin ya itu aja jatahnya kan. Nah memang itu memberi dampak energi ya. Jadi kalau pergi nggak perlu lagi makan juga harus orang Indonesia kan gitu. Kadang-kadang nggak hafal berapa dolar ke berapa rupiah, berapa sing dolar ke rupiah, berapa ringgit ke rupiah atau berapa euro ke rupiah. Dia kalkulasi. Ah jangan beli dulu ah, nggak bagus barangnya, warnanya nggak cocok. Nah kalau misalnya kita sudah tahu, kalau kita sudah tahu, oh kita sudah ada uang sekian, mau habisin juga nggak apa-apa, asal batasnya itu gitu kan. Ya udah, jadi plong gitu kan, mainnya plong. Ya, saya itu pengaruh energi. Ya. Ya, betul Pak. Memang salah satu ilmu yang kuat dari FFG yang sangat membekas dan sangat berpengaruh adalah PFM. Di luar yang lain ya, yang luar saya bilang bahwa yang lain semuanya sangat mempengaruhi. Oke. Tapi kalau bicara kelola keuangan, PFM memang salah satu yang paling kuat dan paling terasa sekali sekarang saat ini Pak. Buat siapapun yang menerapkan sangat merasakan manfaatnya saat ini. Ada peluang datang kan kita bisa investasi. Kalau ada peluang bagus, kalau nggak ada dana apa mau diinvestasikan? Makanya kenapa nabung gitu ya, nabung bukan nabung gaya dulu ya. Ini nabung dan investasikan. Itu memang salah satu strategi yang sangat penting. Mungkin kalau saya boleh tambahin Pak, nabung dengan smart China tahu bagaimana mengalokasikannya. Karena kalau dulu kita kecil disuruh nabung, cuma masalahnya semua campur aduk, jadi nggak ketahuan. Tapi beruntung dengan adanya FFG, kita dikenalkan tentang PFM ini, hanya kita tahu, oke, bukan sekedar nabung, tapi juga nabung dengan smart, bagaimana mengalokasikannya. Itu pengaruh Pak. Ya. Saya yakin bagusnya lagi anak kalian kan belajar dari papa mamanya kan. Nanti generasi mereka sudah ngerti ini. Pak, waduh, batasan waktu nih, waktu yang menghalangi kita untuk diskusi, ngobrol. Ini padahal kepingin banget nih bisa ngobrol lebih banyak dari Bapak, karena belajar bahar giving dari Bapak. Thank you banget Pak Ongki. Thank you Pak. Dapat ilmu. Sama-sama, saya juga belajar dari kalian berdua ya, bagaimana harus tetap bersenyum di tengah-tengah krisis. Sampai ketemu ya. God bless you. Terima kasih. Semangat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Teman-teman yang mengenal Pak Ongki sih bilang, enak ya jadi Pak Ongki, saya mau dong gitu. Pak Ongki itu kerjanya apa sih sebenarnya? Profesi saya sesungguhnya adalah network builder. Sebenarnya prosesnya itu lebih penting fokus pada keberhasilan atau sebenarnya enjoy the process? Yang orang bilang tantangan enjoy aja. Mana sih yang lebih penting sebenarnya? Menariknya bisnis jaringan, bukan pencapaiannya itu saja gitu.